malam, pria Kristen yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan, yaitu di dalam ibadah PPK secara online pada Kamis tanggal 27 Mei 2021. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih atas pertolongan Tuhan dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini Tuhan, di mana kami seharian beraktivitas. Dan terima kasih atas berkat-Mu karena kami dapat berkumpul kembali dengan anak-anak kami, dengan istri kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, dan kini kami akan menyisakan waktu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pria Kristen yang dikasihi Tuhan, saya akan memberi tema pada renungan pada malam hari ini, yaitu Tuhan siap menopang kita. Mari kita membuka Alkitab kita akan membuka di dalam Yesaya 30 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini. Dari belakangmu, inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Nah, di dalam Yesaya 30 ayat 21, ada sebuah kalimat atau sebuah kata yang menulis dari belakangmu. Ya, kata dari belakangmu berarti kita sedang dan ada yang mengawasi, ada yang mengikuti, ya, dan ada yang mengawal. Nah, pria Kristen yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita bertemu atau berhadapan dengan yang namanya ujian. Ya. Kita akan menghadapi rintangan, bahkan kita akan menghadapi tantangan di dalam hidup kita. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Ya. Hal itu bisa membuat kita lemah, patah semangat, bahkan sampai frustasi. Baik itu di dalam hidup kita, secara pribadi, hidup di dalam keluarga kita. Nah, pada saat kita berada dalam situasi sulit seperti ini, ya, terkadang kita baru menyadari bahwa kehadiran Tuhan dan pimpinannya sangat kita butuhkan. Bukan kehadiran teman kita, sahabat dekat kita, bahkan tetangga kita yang seringkali kita ajak ngobrol. Ya. Bukan itu yang saya maksud. Nah, di sini kehadiran Tuhanlah yang sangat-sangat kita butuhkan untuk sebagai pemimpin di dalam hidup kita, sebagai pemimpin di dalam keluarga kita. Karena itu kita tahu melalui firman-Nya bahwa Tuhan menuntun dan memimpin langkah kita. Sebab di dalam Mazmur 19 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, di dalam hidup kita, firman Tuhan itu ibarat kompas yang bisa memberikan arah kemana kita akan melangkah, arah kemana kita akan berjalan. Dalam memimpin langkah umat-Nya, Tuhan tidak selalu berada di depan. Ya, terkadang Ia seperti meninggalkan kita dan tidak memperdulikan kita. Padahal sesungguhnya Ia berada tepat di belakang kita. Ya. Untuk apa? Untuk mengawasi kita, untuk mendukung, dan untuk menopang kita, bahkan menggendong kita di saat kita jalan yang kita tempuh, jalan yang berkelok-kelok, dan jalan yang tidak kita kenal.
Oleh karena itu, pria Kristen yang dikasihi Tuhan, janganlah khawatir, sebab Tuhan selalu punya cara sendiri untuk memimpin kita. Seperti seorang gembala yang berjalan di depan kawanan domba mengikutinya. Terkadang berada di belakang dan tidak terlihat oleh mata kita. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa Tuhan perlu berada di belakang kita? Bukankah seorang pemimpin berada di depan? Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Dia yang menciptakan seisi dunia ini. Karena itu dia lebih tahu segala hal yang ada di depan kita. Itulah sebabnya kita perlu ditopang, didorong agar lebih maju, ya, karena Tuhan tahu kita di depan, ya, ada rintangan. Biasanya kita tidak mudah sekali menghadapinya. Kadang kita bisa menjadi lemah, putus asa, mudah menyerah di tengah jalan. Itulah sebabnya Tuhan perlu menopang dan mendorong kita. Ada kalanya Tuhan berada di belakang di mana kita tidak dapat melihatnya. Supaya apa? Supaya kita percaya dan tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan seperti Thomas, baru mau percaya bila ia sudah melihat bukti secara kasat mata. Di dalam Yohanes 20 ayat 25, Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lubangnya, sekali-kali aku tidak percaya." Nah, Tuhan mau kita belajar sepenuhnya kepadanya. Maksud Tuhan berada di belakang kita adalah hendak melatih iman kita, relakan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Sebab hanya Dialah yang tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Nah, pria Kristen yang dikasihi Tuhan, janganlah kita lemah, janganlah kita mudah menyerah, kita patah semangat. Mari bersama Tuhan, tantangan dan rintangan kita akan hadapi. Apapun kondisi kita saat ini, apapun kondisi negara saat ini, di mana sedang menghadapi yang namanya COVID-19 belum selesai sampai saat ini, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan berada di belakangmu, yang mengawasi, yang mendukung dan menopang, bahkan menggendongmu dalam menempuh perjalanan hidup kita. Sebab itu kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Dari sudut manapun Tuhan memimpin, sebab di dalam Mazmur 23 ayat 3 dikatakan, "Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada malam hari ini. Biarlah renungan ini Tuhan akan memperbaharui, Tuhan akan memperbaiki, sehingga semua ini dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pertolongan Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati kami, dan kini kami mau beristirahat. Tuhan akan lindungi,
Berkati pula kami besok pagi Tuhan, di mana kembali kami kaum pria Condrokusumo melakukan aktivitas bekerja. Biarlah berkat itu menjadi berkat bagi keluarga, anak-anak, dan istri. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.